utamanya ya. Terima kasih banyak kepada Mbak Artin seperti itu yang di tengah-tengah kegiatannya dan bahkan sekarang juga masih di kereta gitu menyempatkan untuk bisa sharing bareng teman-teman di sini seperti itu. Tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Rohmi yang sedang berusaha untuk masuk, tapi di sini juga udah ada perwakilannya, tentunya dari Bu Rohmi dari Pelingasih seperti itu. Selanjutnya dari kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta, baik yang datang dari umum maupun dari teman-teman organisasi seperti itu. Jadi mungkin sedikit cerita ya tentang kegiatan dari Attention pada sore hari ini. Jadi bulan lalu tepatnya ketika kita mengadakan gathering dengan beberapa community itu ada salah satu wacana untuk kita nih sebenarnya di Jogja nih bahkan di Indonesia ya itu banyak banget community seperti itu. Tapi kita jarang ada nih forum atau suatu kegiatan yang itu benar-benar didesain untuk kita bisa saling mengenal seperti itu. Nah, akhirnya kita dari teman-teman ide dulu, kita coba ngobrol bareng, kira-kira apa nih yang bisa kita buat gitu. Akhirnya teruslah kita buat sebuah konsep namanya Leader Net Session. Netnya itu networking seperti itu. Jadi di sini nanti harapannya kita akan berulang gitu selama 2 bulan atau 3 bulan sekali, di mana nanti kita akan mengangkat isu yang relevan dan di akhir teman-teman akan mengadakan sesi matchmaking program gitu. Jadi nanti di akhir akan ada sesi one on one antara teman-teman komunitas, harapannya bisa saling mengenal dan setelah itu bisa kolaborasi langsung. Nah, harapannya di event ke depan kita nggak cuma virtual ya, harapannya juga bisa diadakan secara langsung. Jadi untuk impact dan engagement-nya bisa terasa seperti itu. Nah, harapannya di sesi awal, di sesi pertama ini kita bisa mendapatkan banyak manfaat lah. Dan nanti mungkin juga dari Mbak Artin dan Bu Romi akan sharing banyak ya, selaku praktisi dan juga salah satu bisa dikatakan itu adalah orang yang udah sangat expert di bidang pemberdayaan dan community. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru saja kita dengarkan bersama-sama ya opening remarks dari Jadid Purwakaji selaku Board of Advisor MIDI dulu. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, untuk sesi yang sudah kita tunggu-tunggu semua, yaitu Transfer Knowledge yang akan dimoderatori nih oleh Kak Khalid. Kak Khalid, apakah sudah siap? Siap-siap, baik. Halo, selamat Oke. sore. Oke, sip. Oke, thank you untuk waktunya dari Mbak Alfa. Kali ini teman-teman semua, para peserta Leadership Session pertama. Pada sore hari ini saya, Muhammad Khalid, izin untuk menjadi moderator yang akan membantu diskusi atau diawali dengan transfer knowledge ya oleh dua pembicara kita yang hebat-hebat dan sangat berpengalaman tentu saja ya. Sebelum perkenalkan, saya Muhammad Khalid sebagai bagian dari tim Gilu dulu juga yang akan memantik ya dan nanti memfasilitasi juga kita dalam diskusi bersama teman peserta semua. Jadi leadership session ini atau leaders networking session ini menebalkan juga sekaligus mengenalkan bahwa harapannya dari insight atau knowledge yang kita dapatkan dalam sesi bersama pembicara itu tidak hanya berhenti pada aktivitas tersebut saja, tapi nanti disambung dengan ada matchmaking program setelah ini. Jadi teman-teman jangan bosan dulu, please tetap ikutin sampai akhir dan bahkan diajak ya, ini akan masih bertambah pesertanya, diajak teman-teman lainnya. Karena selain knowledge-nya akan sangat berguna, tapi juga akan ada kesempatan kita untuk berinteraksi langsung, tanya sedetail-detailnya ya. Semoga Bapak Ibu pembicara nanti berkenan sampai akhir juga. Nanti di akhir juga antar kelompok atau individu juga bisa saling berkolaborasi gitu ya. Oke. Nah, pembicara hebat kita yang pertama sudah hadir di tengah-tengah kita, Mbak Artin Muriani ya. Nah, sebagaimana di poster akan diisi oleh dua perwakilan ya, dengan background yang juga berbeda, jadi asik nih ya. Yang pertama akan dibersamai oleh Mbak Artin Muriani. Selamat sore Mbak Artin. Sepertinya Sore, sedang Mas. di perjalanan ya. Oh sore Mas, oke semoga hari-hari di jalan Mbak Artin ya, semoga lancar perjalanannya. Ini sambil saya kenalkan ke teman-teman peserta juga ya. Jadi Mbak Artin luar biasa ya. Saat ini, bagaimana di poster tercantum sebagai beliau adalah chairwoman dari Rice Foundation. Tentu saja Rice Foundation ini sudah banyak dikenal juga di dunia CSR, di dunia pengelolaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat ya. Jadi sebagai salah satu NGO yang cukup besar. Nah, harapannya ini jadi kesempatan emas nih buat teman-teman pemuda juga, praktisi kepemimpinan, pelopor, inisiator apapun itu,
Jadi nanti bisa cerita dan diskusi banyak dengan beliau tentang gimana sih mengembangkan kapabilitas dan juga jejaring lembaga supaya bisa scale up dan memberikan dampak yang lebih besar. Nah, secara kita lihat nih background beliau sekilas, Mbak Artin punya beberapa pengalaman dan dulu juga banyak beraktivitas di Yogyakarta ya Mbak ya, baik pengalaman di event organizing maupun di tour and tourism, transport, travel, dan CEO juga di Selena Business Leisure ya pada tahun 2018 sampai 2019, kemudian Director of Business Development HS Group pada tahun 2015 dan sekarang ini beraktivitas banyak ya ternyata ya di Business Advisor of Netindo Solution Group ya sampai sekarang dan bisnis-bisnis lainnya tentu saja. Nah, salah satu yang digeluti juga dari 2020 sampai 2025 yaitu co-founder ya dari sebagai co-founder Rise Foundation yang tadi saya sekilas sepengetahuan saya ya sebagai salah satu pengelola CSR dan memfasilitasi juga NGO-NGO untuk bisa berkembang. Nah, mungkin nanti kita bisa simak aja langsung dari Mbak Artin Muryani apa sih Rise Foundation itu dan bagaimana teman-teman kita semua bisa berkolaborasi dengan kesempatan tersebut. Baik, sambil bisa dibantu dipaparkan materinya, Mas Jadid ya. Mbak Artin, apakah sudah siap nih untuk berbagi sama teman-teman nih sore Siap, hari ini? Mas. Siap, insya Allah. Oke, terima kasih Mbak Artin. Oke, silakan ya Mbak Artin, waktu dan layar saya berikan kepada Mbak Artin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali ketemu dengan teman-teman, tapi saya mohon maaf sekali karena ini saya posisinya sedang dalam perjalanan dan mungkin karena sinyal. Jadi saya mohon izin untuk menutup video saya ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Sekarang sudah lihat saya udah dada dulu nih, udah tahu nih berarti yang mana gitu. Tapi saya supaya sinyalnya tetap stabil, saya stop video dulu ya. Jadi kalau dibutuhkan saya open lagi. Oke. Baik, dipahami Bu Artin, ini apa-apa Bu. Baik. Oke, teman-teman, saya memperkenalkan diri dulu untuk Rise Foundation. Rise Foundation ini berdiri tahun 2020 akhir, kita masih baru banget lah kalau anak itu lagi lucu-lucunya nih. Kita dirikan di awal di Desember tanggal 7 2020. Kenapa sih waktu itu kita mendirikan Rise Foundation? Karena kita concern ya dengan isu-isu remaja pada saat itu yang gimana ya caranya kita berdampak punya small movement tapi mendampingi teman-teman remaja supaya mereka tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Karena namanya Yayasan Remaja Indonesia Sehat, kita berharapnya tidak hanya sehat secara fisik tapi juga secara holistik gitu. Jadi ada mental health issue, kemudian bagaimana teman-teman ini melalui fase-fase remajanya gitu untuk menuju ke jenjang berikutnya. Nah, itu dulu background kenapa Rise Foundation ini didirikan. Dan kita percaya bahwa teman-teman orang muda ini adalah aset bangsa kita gitu. Nah, kita ingin banget nih mengembangkan potensi-potensi yang sudah dimiliki teman-teman supaya bisa mereka dapat kesempatan dan berpartisipasi di semua aspek tentunya untuk memberikan hak-hak mereka di dalam beberapa hal gitu. Nah, itu background kita kenapa kita concern sekali di dunia remaja. Nah, visi kita tentu saja kita ingin sekali hak-haknya teman-teman remaja untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Juga kita ingin memberikan kesempatan, memaksimalkan potensi mereka, meningkatkan kapasitas mereka, dan memperluas kemitraan dengan menekankan prinsip inklusivitas. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu teman-teman remaja di Indonesia dengan beragam identitasnya yang luar biasa, mereka juga harus dipahamkan tentang prinsip-prinsip ya, inklusivitas. Tidak hanya kalau bahasanya no one left behind itu nggak cuma mereka
paham dan empati kepada teman-teman disabilitas misalnya, atau orang-orang termarginalkan misalnya. Tidak hanya seperti itu, tapi mereka juga paham tentang inklusivitas dari berbagai remaja dengan latar belakang juga dari berbagai ragam identitas tersebut. Nah, beberapa misi kita, tentu saja kita ingin menerapkan meaningful youth participation, di mana teman-teman remaja itu tidak hanya hadir, gitu ya, tapi mereka juga harus bermakna, gitu kan, dan mereka harus bermakna, tidak hanya sebagai orang yang hadir saja dalam sebuah kegiatan, tapi mereka juga harus menjadi bagian secara keseluruhan di kegiatan tersebut, gitu. Kemudian kita ingin menjadi mediator atau katalis sebagai mitra strategis ya, termasuk juga dengan government. Kemudian kita juga ingin mengelola kemitraan organisasi lain, kemudian kementerian, kemudian lembaga untuk bekerja sama bersama kita dalam berbagai inisiatif yang memiliki tujuan sama dengan Race Foundation. Tentu saja dengan prinsip-prinsip berbasis kesetaraan. Nah, kita langsung ya ke next program-program kami. Oke, our program. Nah, kita punya beberapa program di Race Foundation. Ada satu program reguler, dan yang kedua program non-reguler. Untuk program reguler, kita ada dua. Satu, kita ada internship selama 6 bulan. Kita ingin teman-teman di seluruh Indonesia bahkan ya, belajar bagaimana sih untuk supaya magang itu seperti apa rasanya, bagaimana mereka profesional di tempat-tempat kerja gitu. Kemudian kita ada Rise Talk setiap 2 minggu sekali mengangkat isu-isu remaja, kemudian beberapa program non reguler. Nah, ini kita ingin memperkenalkan beberapa program yang sudah kita lakukan. Ada citizen hearing, kita melibatkan masyarakat sipil dari berbagai latar belakang untuk menceritakan pengalamannya. Kemudian ada stunting prevention, nanti satu-satu akan saya jelaskan di bawah ya. Kemudian food investigator game, for Change Indonesia, dan aktivitas inovasi yang lain. Nah, mungkin satu-satu saya akan coba jelaskan apa sih program-program kita. Nah, kita ke program reguler dulu tadi. Kenapa kita ingin sekali mengenalkan program internship selama 6 bulan. Sekarang sudah ada durasi ini batch kelima di internship kami. Jadi programnya dibuka bulan pertama sampai bulan ke-6. Kita ingin sekali meningkatkan keterampilan mereka tentang profesionalisme tentunya di dunia kerja melalui program internship tersebut gitu. Nah, kemudian untuk yang tadi memberikan informasi dan campaign kita di digital activism ya, mengenai isu-isu khusus dalam rangka tentu saja awareness kritis nih teman-teman melalui kampanye media sosial dan website kita yang tadi 2 minggu sekali namanya Rise Talk, kemudian Voice itu di website kita ingin teman-teman bisa bercerita, kemudian memberikan inspirasi ke teman-teman yang lainnya tentang apa yang sudah dilakukan oleh mereka gitu. Kemudian next, program non-reguler. Saya akan cerita dulu di program Food Investigator Game atau FIG. Di bawahnya program reguler. Nah, ini cerita ya kita kebetulan kami mendapatkan kolaborasi dengan Global Alliance for Improved Nutrition atau GAIN Internasional. Pendanaannya dari Swiss Butler Foundation. Kita memberikan intervensi kepada teman-teman generasi muda supaya mereka paham tentang label makanan kemasan gitu. Nah, mereka kita berikan intervensi pelatihan gitu ya tentang kualitas gizi remaja dengan mengurangi dampak negatif terhadap perilaku konsumtif dan jajanan mereka. Jadi selama ini yang seperti kita ketahui bersama bahwa teman-teman remaja itu sekarang
suka banget ngemil atau jajan-jajan yang nggak sehat kayak cilok, siomay, bakso, dan itu sometimes uncontrol gitu. Itu kenapa kemudian ada yang namanya penyakit tidak menular yang bahkan sekarang tidak menjangkit di orang-orang tua tapi juga teman-teman remaja gitu. Itu kenapa kemudian program Food Investigator BIM ini muncul dan kita uh, memberikan intervensi dan membentuk sekitar sekarang sudah ada 70 health heroes fasilitator nasional yang tersebar di 4 lokus kami, Jabodetabek, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur di Jember dan Surabaya gitu ya. Dan sudah sekitar 1.700 nih teman-teman remaja yang sudah terintervensi dengan isu ini gitu. Nah, kita ingin sekali nih karena pendekatannya adalah peer-to-peer training yang kami training adalah teman-teman tadi fasilitator dan mereka memberikan training kepada teman-teman yang lain. Jadi approach ini yang selalu digunakan oleh Rise Foundation. Kami yakin sekali pendekatan peer-to-peer trainer itu jauh lebih mungkin bisa di oke. Kami yakin pendekatan peer-to-peer training ini akan jauh lebih berdampak daripada misalnya kami atau bahkan orang yang lebih tua gitu ya untuk memberikan info-info terkait dengan isu tersebut. Nah, biasanya kita akan memberikan terkait keterampilan fasilitasi kepada mereka dan bahkan di level advokasi gitu sampai membangun gerakan. Nah, Health Heroes Indonesia ini sudah menjadi sebuah gerakan nasional ya untuk mengajak teman-temannya yang lain supaya mereka aware terhadap isu gizi dan label makanan. Bagaimana kemudian label makanan ini tidak hanya sebagai voluntary, tapi mendorong pemerintah menjadikan ini sebagai mandatory gitu, supaya gerakan ini menjadi lebih masif. Nah, kita sudah berlangsung di Jawa Barat dan Jawa Timur ya, serta Jakarta, dan beberapa mitra yang sudah kami gandeng itu ada BKKBN, kemudian LP Ma'arif NU, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tabu.id, ISEC, dan IPPA Jawa Timur. Nah, ini untuk program yang pertama yang sudah kami lakukan dan masih ongoing sampai sekarang. Oke, kemudian next, program berikutnya, kita bisa beralih ya ke program berikutnya. Oke. Ini yang tadi Mbak Arvin cerita tentang citizen hearing gitu. Nah, ini sedikit berbeda isunya. Kita berbicara tentang maternal and tentang kesehatan dan ibu dan anak begitu ya. Kebetulan program ini didanai oleh USAID. Kita bekerja sama dengan FHI 360. Kami diberikan mandat atau amanah untuk memberikan asistensi teknis kepada 15 mitra dari USAID dan Madani menyelenggarakan semacam FGD atau audiensi ya mengenai isu kesehatan ibu dan anak dengan menggunakan pendekatan human center design. Kami menyebutnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena selama ini teknik fasilitasi yang ada di lapangan itu sering menggunakan sistem satu arah gitu. Dan menurut kami itu jadi nggak pas untuk mendidik beberapa informasi atau permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Nah, sedangkan konsep human center design itu kita berbasis kepada bahwa semua orang itu berhak untuk menyampaikan pendapat apapun yang mereka rasakan begitu. Nah, itu kenapa kemudian konsep tersebut menjadi landasan kami di program ini. Nah, fokus kita itu melibatkan masyarakat sipil di situ, tidak hanya remaja. Tapi mandat kami, karena Rise Foundation adalah remaja Indonesia Sehat ya, mandat kami di dalam kegiatan ini harus ada minimal 30% remaja terlibat dalam proses MGD tersebut. Kenapa seperti itu? Padahal isunya tentang kesehatan ibu dan anak. Kami berpikir bahwa remaja ini juga mereka akan jadi calon ibu dan ayah gitu. Dan mereka juga harus paham terkait dengan isu-isu tersebut. Nah, dalam pelibatan masyarakat sipil di berbagai latar belakang ini, mereka menceritakan pengalaman serta memberikan masukannya
terhadap tata kelola dan kebijakan terkait kesehatan ibu anak di beberapa wilayah mereka tersebut. Dan hasil dari 15 citizen hearing atau audiensi ini digunakan sebagai sumber advokasi di kita. Jadi kita bawa ke tingkat nasional dan kita berikan masukan ke level nasional bahwa apa yang terjadi di lapangan ini menjadi suatu hal yang harus didengar dan juga harus dirubah kalau ada yang salah gitu. Nah, ini ada 15 kabupaten di situ, ada wilayah Tangerang, ada 13 kabupaten di Jawa dan 2 di Sulawesi, ada di Tangerang, Lebak, Sukabumi, Bandung, kemudian Boyolali, Klaten, Wonosobo, Pekalongan, Malang, Jember, Bulukumba, dan Pangkep. Nah, di sini isu-isunya juga luar biasa gitu. Kita menghadapi banyak isu kesehatan ibu dan anak yang kalau kita melihat Indonesia yang sekarang maju, ternyata masih banyak ketimpangan-ketimpangan dan kesenjangan sosial yang terjadi di lapisan masyarakat bawah kita gitu. Dan ini menurut kami layak untuk dibawa di level nasional supaya mereka memperbaiki fasilitas kesehatan atau tata kelola yang harus dilakukan di tingkat implementasi masing-masing daerah. Kemudian udah ya untuk itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanyakan boleh raise hand untuk menanyakan. Kemudian program berikutnya bawah kita sebut namanya Girl for Change. Kita bekerja sama dengan Asia Foundation. Kita concern terhadap pemberdayaan anak perempuan gitu ya, untuk memberikan peningkatan kapasitas dalam leadership, kemudian perspektif equality gender, dan resiliensi diri begitu ya dalam upaya membedah norma-norma konstruksi sosial yang mungkin saat ini masih merugikan, terutama teman-teman perempuan yang rentan dan terpinggirkan dan tinggal di di tempat-tempat di daerah-daerah terpencil. Nah, di Girl for Change ini diimplementasikan melalui 4 intervensi ya, yaitu mendidik, menginspirasi, memberdayakan, dan berbagi gitu. Program ini kita membuat di 3 pilot project begitu di Bali, kemudian di Papua dan di Bali dan di Yogyakarta. Kenapa kita memilih 3 lokasi tersebut? Karena kita melihat 3 lokasi tersebut adalah representatif perempuan Indonesia dengan karakter di beberapa wilayah yang hampir berbeda gitu ya, di wilayah timur, kemudian di wilayah tengah, dan gitu. Kita kerjasama teman-teman Kisara, We Love You di area Bali begitu ya. Kemudian di Papua kita bekerja sama dengan teman-teman Independent Youth Forum Papua. Nah, di sini juga seru sekali ya, karena teman-teman remaja di masing-masing wilayah ini merasa ada perubahan yang signifikan pada saat mereka sebelum dan sesudah mengikuti program dari kami. Oke, next. Program berikutnya yaitu upaya pencegahan stunting di Indonesia. Kita bekerja sama dengan BKKBN. Kami diberikan amanah untuk memberikan intervensi bagi generasi muda terkait pencegahan stunting melalui penyelenggaraan peningkatan kapasitas dalam meningkatkan pengetahuan gizi dan dan pencegahan anemia di 12 provinsi prioritas di Indonesia. Nah, ini kita memberikan pelatihan di teman-teman Greenray di 12 lokasi provinsi tadi ya, dengan menekankan pada keterlibatan fasilitator pemuda atau peer-to-peer fasilitator. Jadi kami melatih 12 teman-teman fasilitator di masing-masing wilayah untuk mereka membagikan kembali ke teman-teman yang lain. Nah, kemudian nih beberapa yang lain di bawahnya, saya agak cepat ya karena waktunya udah hampir habis. Ini beberapa kegiatan yang lain di bawahnya adalah kegiatan inovasi ya. Kita memberikan
Contoh misalnya kita kerjasama dengan Yayasan YLKIS gitu, dengan dukungan Asia Foundation dari FED, kita menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan daya pikir kritis generasi muda gitu dalam menerima informasi, khususnya dalam mencegah perpecahan di pemilu 2024 gitu. Kemudian kita kerjasama juga dengan teman-teman Wasesa untuk memberikan intervensi pendidikan seks pada anak dan remaja dan juga orang tuanya, atau memberikan informasi dasar, keterampilan dasar terkait pola asuh ramah, kesehatan reproduksi dan perilaku seksual pada anak. Oke, next. Ini beberapa produk yang kemudian menjadi acuan kita gitu ya. Kita membuat beberapa modul di bawahnya ya, our product. Kita ada modul yang tadi facilitator game itu kita buatkan modul untuk teman-teman fasilitator nasional. Kemudian kita juga membuatkan modul untuk teman-teman melakukan FGD di citizen hearing modul gitu ya. Dan kita berharap modul ini juga bisa digunakan untuk teman-teman fasilitator tidak hanya di 15 kabupaten, tapi fasilitator di yang lain, mitra USAID yang lain. Kemudian Go for Change kita juga membuatkan modul. Kemudian modul untuk teman-teman genre di pencegahan anemia dan gizi begitu. Kemudian kita juga membuat modul untuk Kespro untuk teman-teman berkebutuhan khusus atau tuli. Kemudian berikutnya ini mungkin ke bawah kita nanti akan ngobrol dan banyak diskusi aja ya teman-teman, bagaimana menciptakan program yang sustain dan apa yang akan RISE lakukan di 2024 ya, karena waktunya sudah habis ya teman-teman ya, nggak kerasa soalnya kalau udah ngobrol. Moderator, apakah bisa dilanjut atau bisa ditanya jawab aja? Mungkin selesaiin dulu aja Bu, nggak apa-apa, tinggal 2 slide ya Bu. Saya juga tertarik soalnya. Oke. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Bisa kita lanjut aja? Oke, sedikit Bu, silakan Bu diselesaikan. Oke, tinggal 2 slide. Tinggal deh. Oke, gimana sih cara membuat program yang sustain gitu ya? Ini sebelum itu Mas, slide sebelumnya. Oke, untuk ya gimana sih membuat program yang sustain teman-teman. Nah, bagi kami membuat program itu harus sesuai dengan visi misi dan background dari organisasi ya, tentu saja. Kalau RISE itu apa misinya? Ya itu tadi melibatkan bahwa orang muda menjadi aktornya gitu, dan kita hanya sebagai katalisatornya gitu. Kemudian kedua, program yang selaras atau linear dari program-program yang berjalan sebelumnya gitu. Nanti Mbak Arden akan cerita gimana sih program yang linear. Nanti akan cerita kalau ada teman-teman yang kepo-kepo nih tentang hal ini gitu. Kemudian yang ketiga, karena di RISE itu mandatnya adalah melibatkan dan menanamkan proses meaningful youth participation, di mana teman-teman remaja itu harus terlibat nih dari awal sampai akhir. Dari awal itu planningnya, kemudian implementasi, bahkan sampai di level monitoring evaluasi. Kemudian yang keempat, membangun kemitraan dengan organisasi baik itu pemerintah maupun organisasi lain gitu ya. Dan yang kelima, semua program itu harus dimonitoring dan dievaluasi supaya kita tidak sombong gitu ya, dan kita harus tetap bisa menjaga kualitas program kita. Kemudian next, di akhir, apa sih yang akan RISE Foundation lakukan di tahun depan? Tentu saja kita tidak berhenti untuk mendevelop program-program yang seru gitu untuk teman-teman remaja Indonesia khususnya gitu ya. Kemudian di dalam, selain kita memberdayakan teman-teman di luar, di dalam sendiri kita juga harus ada internal capacity building. Teman-teman di dalam, kami pikir juga harus punya isu-isu baru dan pengetahuan baru di banyak hal gitu, sehingga kita akan tetap melakukan internal capacity building setiap tahun. Kemudian yang berikutnya kolaborasi dan networking tidak akan berhenti. Kemudian tetap melakukan program reguler supaya kita tetap dianggap sebagai lembaga yang profesional gitu ya.
yang terakhir tentu saja tidak kalah penting adalah monitoring dan evaluasi. Nah, itu tadi cerita dari Mbak Artin. Nanti kalau teman-teman ada yang enggak jelas atau ingin tahu lebih dalam, kita akan buka di tanya jawab. Gitu ya teman-teman, dari Mbak Artin. Mbak Artin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Artin luar biasa ya. Terpukau saya sendiri ya dan teman-teman pastinya juga. Jadi tadi dari Rise sebagai co-founder dari Rise Foundation banyak sekali portofolionya ya. Nah, dan tadi juga ditekankan ada tips-tips tuh how to create a sustainability ya, dan itu kita bisa belajar dan gali lebih dalam nanti pas sesi diskusi panel. Jadi jangan kemana-mana teman-teman ya. Jadi serap dulu dan ditampung pertanyaan, tanggapan apapun. Bahkan udah ada rencana tuh Rise Foundation 2024 mau ngapain aja tahun depan. Jadi Rise Foundation kan udah besar nih. Jadi teman-teman yang punya komunitas kepemudaan dimanapun itu bisa banget untuk nanti barangkali terlibat dan belajar banyak di kesempatan selanjutnya. Nah, kebetulan nih sambil sapa-sapa peserta ya, ini kayaknya udah makin banyak nih, dan peserta pembicara yang kedua juga udah hadir, dan bisa dong diramein room chatnya dengan dari asal mana, asal daerahnya ya. Ini biar Ibu Rohmi juga bisa nanti saling menyapa-nyapa. Selamat sore Ibu Rohmi, sehat Ibu? Sore Mas Solid, Alhamdulillah baik, makasih. Baik, alhamdulillah waktunya di. Nah, luar biasa teman-teman peserta ya, leader session pada sore hari ini. Selain tadi dari praktisi NGO yang sangat luar biasa, nah sekarang yang berbeda dikit tapi juga punya concern yang sama untuk membantu kita semua, yaitu dari perwakilan Kemenpora ya. Nun sewu Ibu, Deputi ini ya Bu ya, kedaulatan pangan ya. Oh, Kepala Subbidang Kedaulatan Pangan dan Energi Kemenpora. Terima kasih Bu Vita. Nanti akan memberikan perspektif yang berbeda ya dari sudut pandang government-nya. Nah, beliau akan membawakan ini materi tentang rawat semangat dan tahan. Jadi teman-teman bisa nanti diserap lagi biar nanti pas panel discussion kita enak nih tanya-tanyanya, dan apapun ya, minta bantuan juga nggak apa-apa, mungkin non ya Bu Vita. Barangkali teman pemuda ini mau cerita apapun, barangkali nanti bisa dijembatani. Baik, waktu diberikan pada Bu Vita, Ibu silakan, waktunya kurang lebih 20 menit ke depan Ibu. Silakan. Baik, makasih Mas Solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dinyalain speakernya teman-teman. Waalaikumsalam. Ayo fotonya juga ya, kameranya mungkin Selamat teman-teman. sore Ibu Artin, luar biasa banget tadi Rise Foundation, menginspirasi sekali kami. Terima kasih sudah mengundang saya, ngide.dulu.com, ini luar biasa banget idenya. Nah, kita jargon dulu boleh ya? Boleh nyalain speakernya ya, kalau nanti saya bilang pemuda, ya salam pemuda, apa jawabannya? Pemuda maju, olahraga jaya. Siapa kita? Oke, ayo. Indonesia, gitu ya. Siap, Bisa? Bu. Bisa, Bu. Ayo teman-teman. Oke, kita latihan dulu Speaker sama ya, kameranya. nanti Ya, latihan boleh. dulu. Yang kedua boleh nyalain teman-teman speakernya. Kalau Ayo. memungkinkan nyalain videonya juga boleh. Kita biar Iya, kenal teman-teman. ya. Tak kenal maka tak Oke. sayang, tak sayang maka ya oke. Ya, salam ya. Boleh. Salam pemuda, maju. Maju. Olahraga Maju pemuda. jaya. Oke. Ya, terus siapa kita? Ya, Indonesia. Ya, boleh ya. biar semangat nih. Udah jam-jam sore ini mungkin Indonesia lapar gitu kan ya. luar biasa. Ya, harusnya ini udah mulai coffee break ya Mas ya. Mas Salid. Ya. Ah, ya, boleh Ibu. Jadi kita ulangi satu kali lagi ya sebelum materi, kita nanti diskusi aja, sharing-sharing. Ayo. Siap. Ya, yang penting kan kita saling berbagi pengalaman. Maaf kalau ini cahayanya kurang cerah, nanti kalau pengen kenal bolehlah main ke Kemenpora. Ya, Baik. ya. Pemuda, maju. Maju. Olahraga Olahraga, jaya. Jaya. Siapa siapa kita? kita? Indonesia. Indonesia. Oke, makasih. Oke, kita Mantap. lanjut ya.
Kita diberi kemarin sama Mas Jadid itu apa tadi merawat jejaring dan semangat kerelawanan. Jadi perkenalan dulu, nama Rohmi Vita Kusuma. Kebetulan saya definitifnya masih Kepala Subbidang Kedaulatan Pangan dan Energi. Tapi sekarang diberikan tugas oleh Kemenpora sebagai Ketua Tim Pengawasan dan Monitoring Pendidikan Kepramukaan. Jadi boleh dong kita satu kali tepuk pramuka ya. Pasti tahu kan tepuk pramuka. Satu kali tepuk pramuka. Tek 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 tek. Ya, oke. Boleh lanjut Mas Jadid. Nah, landasan hukum di Kemenpora itu Kementerian Pemuda dan Olahraga itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Usia pemuda berapa ya? Ada yang tahu? Boleh? Boleh jawab aja langsung, nggak usah sebut nama, boleh. Silakan atau di chat. Ayo, ada yang tahu? 18 sampai 30 tahun. Siapa ada yang tahu? Kita biar seru nih. Pas ya? Nggak ada yang tahu ya? Itu Oke, Bu, ada yang siap. jawab Bu, 18 sampai 25. Iya, Ya, ada yang jawab 15 sampai salah. 30. Salah, nggak apa-apa Bu. Bukan salah Bu, belum Nggak belum apa-apa. benar, belum benar. Ayo, yang benar siapa nanti yang benar dapat jempol 10. Ayo, Pinjam jempol itu ada yang jawab teman-temannya. Bu. 18 sampai 30 ada yang jawab Bu di room chat. 18.30 kurang tepat. Udah hampir. Ayo. Ayo, Saya satu tambahin kali nih Bu. lagi, 18 yuk. sampai 40 Bu. Ah, Saya tambahin. berapa Mas? 18 sampai 40 Bu. Salah. Salah Ini Bu anak ya. muda Indonesia harus tahu dong. Nah, Cika, Anda dapat jempol 10, pinjam jempol temannya ya. Wah, keren Cika. Ya, pinjam Selamat. jempol temannya ya, Mbak Cika. Saya 2, sisanya yang 8 pinjam. Oke. Jadi landasan hukum kami yaitu Kementerian, kalian harus para pemuda harus tahu loh ya. Usia pemuda menurut Indonesia itu Undang-Undang di Kepemudaan Indonesia 16 sampai 30 tahun. Itu irisan antara remaja menuju ke pemuda. Jadi kita punya irisan antara apa itu Undang-Undang anak sekolah ya, usia itu dan kepemudaan. Nanti ada beririsan setiap kali ininya. Nah, kemudian kita juga mengacu pada peraturan Presiden kan tadi tentang kepemudaan ya, kita harus menyambung dari Ibu Artin tadi yaitu networking, yaitu dengan kita menjalin komunikasi dengan stakeholder. Nah, ini udah ada peraturan presidennya. Baru anget-angetnya tahun lalu 2022 masih fresh from the oven ya. 43 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan layanan kepemudaan. Jadi, kalian para pemuda itu organisasi pemuda boleh banget untuk komunikasi dengan instansi pemerintah setempat ya, boleh setempat, boleh ke pusat. Tapi dimulai dari hierarkis terbawah dulu. Jadi kalau kalian di ranah kecamatan, boleh datang ke kecamatan, ke kelurahan, terus kemudian di atasnya apa? Kabupaten, kota. Nah, itu boleh nanti berjenjang lagi ke provinsi, ke pusat. Jangan langsung tiba-tiba ke pusat, nanti kaget ya. Jadi berjenjang dulu. Nah, ini kalian boleh komunikasi dengan kami, para instansi pemerintahan untuk contoh, apa? Soan tek, Bapak, Ibu izin, kami mau ngadain kegiatan, gimana caranya? Contoh apa ya Mas Walid ya? Kalian itu usaha kepemudaannya apa ya? Contohnya, bisnis apa ya? Sekarang yang lagi nih, kafe atau apa? Boleh kafe ya. Kafe, berarti kalau kafe itu ada di dinas, ada 2 nih, dinas apa yuk? Perdagangan dan bisa kepemudaan, bisa juga ke industri. Nah, tergantung kalian atau ke pariwisata. Sekarang kan lagi tren juga ini kopi apa itu yang lagi sekarang itu kopi-kopi yang buat pariwisata itulah. Nah, itu boleh kalian di sana. Kami mau buka usaha kopi, tapi gimana caranya? Nah, kalian bisa datang ke dinas perdagangan, dinas pariwisata. Nanti biasanya di sana itu banyak program-programnya. Kalian kan mungkin belum tahu ya, atau sungkan, atau gimana yang nggak enakan. Nggak usah, karena
kami nggak akan tahu kalau kalian nggak ngasih tahu, gitu kan? Jadi kalian jemput bola lah, jangan kami. Kalian kan yang anak muda, datanglah ke kantor silaturahim, datang nggak usah harus bawa apa-apa, datang aja. Nanti keluarkan ide-ide kalian, idedulu.com. Nah ini tolong jalin kerjasama dengan instansi setempat untuk mengenalkan program baru kalian apa. Insya Allah kami dukung. Insya Allah Bapak Ibu yang di instansi itu sangat tertarik dengan program karena beliau-beliau itu bakal nggak tahu kalau kalian nggak mempromosikan diri. Nah seperti itu. Boleh next lanjut. Nah jejaring. Nah ini kita lanjutkan berhubungan kan setelah kita ada perpresnya koordinasi lintas sektoral. Nah kita ini apa dulu nih definisinya ini mah di Google mah banyak kan ya. Kita udah pada tahu apa itu jejaring, membangun koneksi hubungan dengan orang lain. Kayak kita contoh terdekat mah sekolah ya, yang saya paham itu anak-anak sekolah itu menghubung komunikasi dengan orang lain. Contohnya kalau usaha berarti dengan koperasi sekolah atau dengan kantin. Nah itu juga jejaring terdekat itu. Umpamanya nitipin barang nih, bapak ibunya di rumah usaha dagang apa, gorengan, nah titipin ke sekolah, itu juga termasuk menjalin bisnis sekaligus koneksi dengan orang lain. Tujuannya apa? Nah ini untuk mengembangkan jaringan secara profesional, untuk diri sendiri maupun bisnis dan usaha. Mengidentifikasi peluang pekerjaan. Nah ada peluang nih kalau kita ngobrol kan, biasanya kan ada pepatah juga kan, kalau kita jalan silaturahim nanti rezekinya banyak. Nah ini bisa kita, rezeki itu bukan hanya uang ya, rezeki itu bisa pertemanan, bisa rezeki makanan, bisa rezeki apa aja lah, kita informasi penting kayak kita tadi ngobrol ini ikut kegiatan ini nih ngidedul.com, ada info dari Rise Foundation, ada dari Kemenpora. Nah nanti kalian ikut-ikut lagi, nanti dapat informasi itu juga rezeki loh ya. Rezeki jangan hanya diindahkan dengan harta ataupun uang. Kemudian menetapkan diri sebagai ahli di bidang yang diminati. Nah, contoh mungkin ada teman nanti, bolehlah volunteer satu boleh, atau dua boleh komunikasi dengan saya ini. Kira-kira kalian ahli di bidang di bidang apa coba? Boleh tunjuk Mas Khalid atau teman-teman boleh, Ayo. kira-kira kalian minat apa ya? Nah, Ada? ini banyak nih. Boleh dong chat teman-teman, Boleh boleh lewat ngechat chat, kalau boleh mau lewat chat, ngomong. boleh. Apa sih? Ya, Kira-kira ini minat ya. kalian apa ini anak-anak muda zaman sekarang nih? Kalau saya Ya, zamannya boleh anak muda apapun. seusia saya. Ya, Kira-kira Mas Halid apa apapun ini guys. minatnya ini? Boleh gaming, main game. Oh ya, IT ya, keren Ini saya Mbak. sambil tanya ya. Nggak tahu kalau teman-teman nah, IT. Wah, luar biasa nih Mbak Sika. Itu Wah, Gen Z hebat banget nih banget. kata orang-orang IT. tuh. Teknologi Mm-mm, tuh. IT Rocknya. sekarang lagi diminati Hmm. ya. Kalau udah Ada terjun lagi mungkin teman-teman boleh share. kalau udah terjun ke Mm-mm. IT nanti kalian bisa kemana aja karena sekarang dunia tanpa teknologi kayaknya nggak bisa ya, harus tetap berjalan dengan IT, dengan desain, apalagi kalian anak muda. Boleh apalagi tadi yang diminati mungkin yang lagi tren sekarang apa ya? Anak-anak sekarang mungkin anime kali Wah, apa ya? Mbak Berta keren nih, Mbak Berta. Suka desain, Bu. Jadi desain grafik. Mbak Berta nih Nah, tadi. nah kalian kalau sudah punya satu desain IT, nah itu fokus ya, fokus. Satu aja dulu kalian fokuskan. Kalau kalian fokus ke IT atau ke desain atau apapun itu, jangan ke kanan, jangan ke kiri karena kita satu dulu, bolehlah incer kanannya, tapi kita fokus dulu, kita dalami ilmunya. Contoh bisa ambil kursus kan ada kursus yang 1 bulan, 3 bulan, atau kalau mau nyemplung sekalian kuliah. Nah, ada kuliahnya, ada kuliah di dalam negeri, di luar negeri. Nah, itu kalian kalau udah memahami itu, nanti kalian akan terbuka dengan sendirinya ide-ide kreatif seperti itu. Jadi kalian utamakan dulu yang kalian minati. Jangan kalau yang dipaksa. Mungkin ada orang tua ya yang memaksa begini-begini, tapi komunikasikan dengan baik dengan orang tuanya, jangan langsung nggak mau. Tapi pikirkan dulu, biasanya kan anak-anak muda kan idealis ya, harus ini. Tapi kita melatih diri untuk memahami orang lain, memahami keluarga, memahami orang tua. Nanti kita pikirkan gimana, nanti pasti ada jalan keluarnya. Kita bicarakan dengan baik-baik, musyawarah. Nanti insya Allah kalau kita menjalin komunikasi tersebut, jalan akan terbuka dengan sendirinya. Selanjutnya gimana tips membangun jejaring?
Nah, percaya diri tadi di awal kita harus yakin, insya Allah bisa, bismillah, kayak gitu kan. Kemudian melakukan persiapan. Persiapannya apa? Nah, kalau IT atau desainnya itu tadi, kalian belajarnya bisa lewat online, bisa offline, bisa bertanya teman, otodidak, atau apapun, banyak cara sekarang. Kemudian berakhlakul karimah. Nah, berakhlak karimah yang baru sebutin tadi, bermusyawarah mufakat, bertingkah laku dengan baik dengan teman, dengan guru, dengan orang tua. Nah, kita harus menjaga pertemanan, persahabatan, jangan cari musuh ya. Kita harus mencari kawan, saudara. Nah, untuk melakukan jejaring tersebut. Next, boleh? Boleh ya, tinggal 5 menit lagi, nggak apa-apa, kita diskusi. Nah, ini relawan ini, kalian baca sendiri lah relawan apa itu. Kalian bisa cari, bisa juga ada anekdot relawan itu kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan. Nah, silakan. Boleh next. Nah, ini kami di Kemenpora ada data untuk menyatukan data OKK. Nah, kalian bisa klik nanti boleh minta ke panitia ya atau di share di sini panitia boleh https data.okk.kemenpora.go.id. Nanti klik aja situ, nanti ada panduannya untuk menyatukan data dengan kami Kemenpora. Kalian para OKP masukkan data ke kami, nanti kami input, nanti insya Allah setiap kali ada informasi akan kami share. CP-nya Ibu Anita ya, nanti dia sebagai IT yang di bidang OKK ini, data ini, kalian bisa komunikasi lebih lanjut dengan beliau, boleh dicatat, boleh di screenshot. Nah, ini kami sedang menyatukan data database desain besar kepemudaan nasional. Nah, boleh next. Nah, terima kasih sudah, silakan kita tanya jawab, yang penting kita berbagi pengalaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, terima kasih banyak Bu Rohmi ini udah menyempatkan waktunya dan sangat interaktif ya tadi ya. Teman-teman juga bisa diskusi, nyampein dan intinya salah satunya bagaimana membangun jejaring ya. Jadi teman-teman yang masih muda ini juga berani proaktif. Dan tadi terbuka lebar-lebar ya Bu ya dari pemerintah untuk mewadahi itu. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau ke Jakarta bisa main ke Kemenpora ya. Tapi sebelumnya ini dan harapannya memang lebih banyak ngobrolnya ya biar teman-teman juga bisa mengoptimalkan untuk apa sih organisasi yang teman-teman sedang lintis nih kepemudanya. Perlu apa kira-kira, boleh curhat apapun ya. Nah, ini mumpung masih ada dua pembicara kita dan Mbak Andri tadi juga Artin, maaf. Mbak Artin tadi masih di jalan kereta juga Mbak Artin. Nggak apa-apa ya, kita sambung dengan diskusi ini Iya, Bu. Mas, nggak apa-apa, aman-aman. Oke, siap. Nah, boleh teman-teman ini karena tanya jawabnya panel aja, nanti bisa ditujukan kepada siapa atau dua-duanya dan diajukan hasil pertanyaannya dan sudah bisa diidentifikasi ya kurang lebih ya Bu Artin, Mbak Artin itu yang lebih sektor NGO dan terbiasa mengakses dana, terbiasa melakukan analisis masalah gitu ya kan, analisis dulu bikin proposal kemudian berkolaborasi. Nah kalau dari Ibu Rohmi ini yang spesialis di government-nya ya sebagai penganut ya kayaknya bertumbuk-tumbuk ya. Nah gimana kita memahaminya bisa lihat di mana. Nah, salah satunya ada link tadi dan lain-lainnya. Nih, silakan nih buat memantik dan setelah ini teman-teman juga tentu aja nggak cuma dengerin terus selesai. Setelah nanti bisa tanya jawab dengan ibu-ibu pembicara kali ini, habis itu nanti kita ada matchmaking program. Jadi antar teman-teman, individu maupun kelompok itu bisa saling ngobrol juga, membuka peluang-peluang kolaborasi lebih lanjut. Gitu ya guys. Oke, ini mumpung sambil teman-teman bisa mikir, uh, bisa taruh aja di room chat atau ya untuk mengajukan pertanyaan ya. Boleh deh kalau saya mungkin mengajukan pertanyaan pemantik dulu deh kepada Ibu Mbak Artin dulu deh ya. Kalau ini mungkin Mbak Artin teman-teman misalnya kepemudaan ini pada level apa sih kira-kira itu bisa mengajukan semacam donor misalnya atau mengajukan kerjasama gitu ya dan kira-kira apa aja sih ini ya teknis-teknis yang perlu disiapkan cara analisis isunya, masalahnya gitu Mbak Artin. Kalau boleh cerita dikit gitu Mbak Artin.
Maaf Mas, sedikit keputus tadi. Kalau kita teman-teman organisasi ingin kolaborasi, terus apa tuh Mas tadi? Ya, kira-kira apa aja sih yang perlu Apa yang harus? di-prepare? Ya, Oh dan oke, gimana? oke. Eh, Oke. Oke, ini kaitannya teman-teman ke pendonor ya, maksudnya ya. Teman-teman ke pendonor atau ke mana nih? Bisa jadi salah satunya ya Kolaborasinya itu kemana? ya. Artinya fundraise, Oh, oke, fundraise. oke. Ya, teman-teman buat scale Oke, up gitu. fundraising ya. Oke. Oke, Mbak Ardin cerita dulu nih ya. Cerita dulu gimana dulu Rise Foundation berdiri ya. Rise Foundation berdiri itu kan pada saat itu kita pas lagi eh, 2020 tuh pandemi kan ya, lagi pandemi gitu. Karena Mbak Ardin concern terhadap isu-isu eh, remaja gitu. Kenapa mereka nggak sekolah gitu ya. Satu, isu yang mencuat adalah mental health isu, kemudian bagaimana menciptakan teman-teman remaja yang punya integritas gitu ya, yang tidak menghalalkan segala cara, tidak semuanya serba instan dan sebagainya gitu ya. Kita memulainya dari small movement memang, social media campaign yang kita lakukan, bahkan tidak ada pendanaan sama sekali. Mbak Artin mengeluarkan uang dari Mbak Artin sendiri waktu itu kan. Mbak Artin kerja juga ya, dan menurut Mbak Artin tuh apapun yang kita lakukan gitu ya, selama niatnya baik itu insya Allah dimudahkan gitu. Awalnya apa ya, kepercayaannya Mbak Artin tuh di situ gitu. Nggak ada niat yang baik itu dipersulit sama Tuhan gitu ya. Jadi di awal-awal small movement apapun itu harus dimulai dari small movement dulu sampai kemudian nanti menjadi lebih besar pastinya gitu. Terus dengan adanya small movement tadi, social media campaigns dari Instagram, kemudian kita bikin webinar beberapa kali, kemudian kita bikin YouTube juga, ngobrolin tentang isu-isu remaja, kemudian kita menggandeng teman-teman influencer remaja di Jogja gitu ya, dan bahkan mereka waktu itu dengan senang hati gitu membantu Mbak Artin, karena sebelumnya kan Mbak Artin menemani teman-teman uh, remaja juga ya di Jogja, teman-teman di Mas Jajeng, kemudian teman-teman Putri Indonesia di IAI sebelum mereka masuk ke karantina itu Mbak Artin temenin gitu. Jadi mereka dengan senang hati juga membantu untuk menyebarkan platform ini. Karena platform ini kan platform yang berdampak ya untuk mereka gitu. Setelah itu karena dengan keyakinan bahwa niat yang baik itu insya Allah dimudahkan, Mbak Artin melangkah dari proposal-proposal juga. Jadi banyak banget open call for proposal ya yang Mbak Artin kemudian kita apply, tidak juga semua diterima gitu, dan Mbak Artin nggak menyerah begitu aja gitu. Yang USA itu susah banget masuknya, bahkan diligence-nya juga susah banget dari sisi administratif. Kemudian konsep not proposal, kita sempat diminta revisi proposal, sempat programnya di cancel, kemudian kita apply lagi sampai kayak gitu, dan kita nggak menyerah gitu dengan mudah. Dan akhirnya kita dapat project dari USA. Kemudian yang dari Swiss ini alhamdulillah kita juga dimudahkan ya dengan kemudian ya banyak kesempatan-kesempatan yang sebenarnya ada gitu teman-teman, hanya memang kemudian kita mengambil angle yang harus punya value atau berbeda dengan yang lain. Misalnya organisasi kami di Rise Foundation, kita itu selalu mengangkat meaningful youth participation. Itu ada di semua aspek yang akan kita lakukan di implementasi program. Nah, itu menjadi kunci atau value yang akan kita bawa kemana-mana gitu. Kemudian inklusivitas kita bawa kemana-mana. Jadi bukan orang dewasa yang kita bawa di situ, tapi benar-benar teman-teman remajanya yang kita bawa sebagai aktor perubahan di situ. Mungkin itu sih. Nanti kalau teman-teman, ini baru pemantikan ya, nanti kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam, kita bisa ngobrol lebih banyak lagi di program-program spesifik gitu, isu apa yang ingin kita bawa nih. Wow. Cool. Mbak Artin, keren banget. Ini dari awal cerita perjalanannya aja ternyata emang melintis itu butuh banyak perjuangan dan sangat inspiratif ya buat teman-teman juga, harapannya kita semua sih. Ini dulu juga part of salah satu rintisan ya. Jadi mulai dulu, ambil semua kesempatan dan terus learn, belajar, perbaiki, iterasi dari experience tersebut.
Gitu guys, belajar banyak nih dari Martin. Nah ini sebenarnya ada, wah banyak, jadi banyak nih sekarang nih dari teman-teman nih. Kak Chandra sama Kak Lisius. Eh, Oke. Ini mungkin lebih ke follow up question ya dari yang tadi Martin udah ceritain dari awal berjalan. Saya gabung aja pertanyaannya, bagaimana membuat NGO profesional hanya dalam waktu relatif singkat 3 tahun? Dan yang kedua ini, seberapa besar kesempatan kami ini, teman-teman pemuda, untuk mendapatkan pendanaan melalui open proposal Mbak Artin nih? Atau sebenarnya bisa juga lewat opportunity lain tuh, mungkin apa aja gitu Mbak Artin, kalau boleh sharing Mbak? Oke, langsung dijelaskan nih. Oke. Gimana sih bikin NGO yang profesional dalam waktu yang singkat ya? Ini kan menarik banget nih, karena Mbak Artin baru banget juga kan, dan itu juga sempat ditanyakan bahkan di NGO-NGO internasional yang kemudian dari mitra kami gitu. Keren banget sih Rise Foundation tuh naiknya tuh cepet banget gitu. Satu, kita harus dari sisi administrasi sih. Kami tuh pingin banget apa ya, menata dulu di level rules and regulation di internal kami supaya lebih clear gitu ya. Jadi misalnya nih dari personal manual harus jelas, clear, kemudian financial prosedur seperti apa, kemudian bahkan apa ya yang kita lakukan tuh banyak di sisi-sisi administrasi, HR protokol, kemudian banyak yang menurut kami itu meskipun sambil berjalan, tapi kami ingin memastikan di sisi proses administrasi, kemudian audit ya, audit itu juga harus kita lakukan supaya kita memang dinilai transparan dan profesional. Itu yang paling penting bagi kami. Kenapa kemudian kita pada saat apply itu kita selalu dilirik, biasanya di proses awalnya due diligence itu di administrasi ya Mas ya. Itu yang membuat kita oke, lolos dulu itu. Kemudian konsep note proposal menarik tapi due diligence-nya nggak menarik, berarti kita gagal juga gitu. Nah itu yang jadi tantangan kami, gimana sih due diligence kita tetap baik, dan konsep note proposal itu harus selalu menarik dan selalu dilirik oleh para pendonor gitu. Nah kalau di diligence itu kan biasanya masing-masing organisasi internasional tuh berbeda-beda. Antara USAID sama AUSAID itu aja udah beda banget administratifnya gitu. Nah kita harus ngikutin, dan apa yang kita belum miliki, apa yang belum kita punya itu harus kita selama ini sih Mbak Artin sambil berjalan dan sambil melengkapi itu sih gitu Mas. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua apa ya? Itu kan gimana cara ini profesional gitu ya. Pertanyaan yang kedua tadi, maaf. Lebih tentang ini ya, seberapa besar kemungkinan untuk lolos open proposal gitu Mbak? Kalau Mbak Artin sih tadi ya seperti cerita di awal, bahkan tidak semua proposal yang kami ajukan itu lolos, enggak. Tapi semakin banyak kita mencoba, semakin banyak kita berhasil, itu jadi portfolio kita, dan semakin kita banyak dikenal, dan akan banyak semacam apa ya, recommendation letter ya biasanya. Setelah kami program selesai, kemudian kita biasanya minta recommendation letter dari leadernya mereka gitu, atau direkturnya mereka. Supaya apa? Supaya pada saat kita apply di proposal berikutnya, kita sudah terlihat bahwa program kita deliverable-nya tepat waktu, bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan kebutuhan mereka dan sebagainya. Itu sih Mas. Tapi alhamdulillah sih 3 tahun ini. Nah biasanya saya nggak tahu di masing-masing organisasi pasti kita punya plan ya. Kita ada yang namanya rencana strategi ya Mas ya. Ini udah ngomongin internal organisasi banget nih teman-teman. Penguatan kapasitas internal di organisasi kita itu apa sih sebenarnya kebutuhan kita, terus apa sih mimpi kita, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk meraih mimpi-mimpi kita gitu. Nah kan ini Mbak Artin tuh tahun ini ya, di bulan Agustus kemarin Mbak Artin meninggalkan karir Mbak Artin secara korporat ya di per Agustus kemarin untuk benar-benar ingin ngembangin organisasi ini gitu. Karena kalau semakin amanahnya berat, semakin tanggung jawabnya akan semakin lebih besar gitu ya. Terus Mbak Artin juga menimbang-nimbang fulfillment
apa yang memang sesuai dengan passionate kita gitu. Mbak Artin merasa kayaknya hidup lebih bermanfaat itu lebih fulfillment gitu. Jadinya Mbak Artin meletakkan karir Mbak Artin sebagai Direktur Business and Development selama 7 tahun di HS Group gitu. Yang which is itu perusahaan terbesar perak di Jogja gitu. Nah itu sih Mas. Wow, banyak banget ya ternyata emang ya selain pengalaman tapi juga detail-detail hal yang apa ya membawa itu dia skill up-nya cepat gitu ya. Dan ini ada satu respon juga dari Kak Sandra tadi yang tanya, makasih atas penjelasannya karena kebetulan komunitasnya terbantu dengan adanya program dari Rise Foundation ya luar biasa. Semoga makin banyak dampak manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ini beserta juga maupun teman-teman lainnya diajakin ya. Jadi um, ajak untuk tahu Rise Foundation supaya bisa belajar banyak dan luas gerakan pimpinan yang ya semangatnya kurang lebih sama ya gitu. Makasih banyak Mbak Artin nih udah banyak berbagi ya. Semoga ini jadi pemantik yang luar biasa nih buat teman-teman pemuda lainnya. Nah boleh teman-teman kalau ada pertanyaan lagi nih, mungkin tadi poin-poin tentang tata kelola organisasi itu penting ya itu juga input baru ya mungkin ya dan kita bisa sambung nanti diskusi ide dulu selanjutnya atau teman-teman bisa bikin aja gimana memperkuat tata kelola organisasi NGO kepemudaan ya. Ya kita sama-sama bisa scale up bareng-bareng. Nah, ada pertanyaan ke Bu Rohmi juga ya, yang lingkupnya lebih tentang pemerintahan misal, bisa chat tulis di chat room, barangkali teman-teman nih, feel free aja apapun. Atau kalau belum ada saya yang mantik deh ya. Bu Rohmi, non sewu Bu, masih di room sih. Kalau boleh tanya Bu, ya, kira-kira apa nih Bu Rohmi? Baik. Oh masih nih. Oh ya, kira-kira kalau dari Bu Rohmi Bu, uh, di tahun 2024 mendatang nih, artinya rencana strategis dari pemerintah atau selain reguler program dari Kemenpora biasanya, tapi teman-teman dari berbagai daerah nih yang sudah hadir juga, penggerak-penggerak kepemudaan, kepemimpinan, sarannya ngelakuin apa nih Bu, biar mereka bisa punya ini ke pemerintahan, bisa berkolaborasi dengan program pemerintah juga gitu Bu. Boleh cerita Bu, barangkali. Baik, Mas. Nah, saya pengen tahu nih maunya teman-teman gimana OKP, maunya apa dulu nih? Maunya proposal berupa uang, Oh iya, berupa rekomendasi, atau berupa piala, atau apa dulu nih? Atau kerjasama kan kita banyak nih, kalau program-program rutin pasti tahu ya, di website Kemenpora sudah ada, terus di Instagram juga udah sering ada. Yang jelas sih wirausaha pemuda pemula itu ada, terus pemuda pelopor, terus kepemimpinan, terus yang di kami kan bantuan nih, OKK ini kepemudaan dan kepramukaan ada bantuan, ada paket-paketnya ya, ada yang 10 juta, 30 juta, ada yang 50 juta. Nah, maunya yang mana dulu nih? Kan eh, kalian kan para pemuda, tapi saran saya sih lebih baik usaha mandiri, nggak usah gantungin dengan pemerintah. Kalian bisa berusaha nanti kalau pengen kolaborasi atau apa boleh lah. Karena apa ya? Takutnya kalian sakit hati gitu loh. Karena kan pemerintah itu kan banyak ininya yang apa yang diampu itu kan banyak banget. Nah, saran saya kalau kalian dari level mana dulu nih? Kalau dari pusat, contoh kalau organisasi yang di tingkat pusat itu apa ya? Sekarang itu organisasi pemuda, Ikatan Pelajar Pemuda apa? Nah, itu boleh yang ketemunya langsung ke Kemenpora. Tapi kalau dari level kabupaten, kota, provinsi itu lebih baik kalian bermohonnya di dinas setingkat itu. Karena kalau khawatirnya kalau langsung ke pusat nanti banyak ditolak karena kan sesuai hierarkis kayak gitu kan. Jadi ya intinya awal tadi dari awal saya sampaikan jalin-jalin silaturahim, jalin-jalin kerjasama dengan pihak instansi karena sepengalaman saya selama ini kebanyakan Bapak Ibu yang di instansi taunya bagi kalian yang sering nongol gitu loh. Kalau kalian sering nongol di kami pasti ingat kalian. Tapi kalau kalian nggak ada wujudnya, gimana kami bisa tahu gitu loh. Jadi saya nggak mau menjanjikan apa-apa, khawatir kalian nanti, loh mana ini Bu Romi janji begini-begini. Saya nggak mau kayak gitu. Kalian harusnya mandiri. Kalian pemuda harus mandiri, jangan hanya menggantungkan kepada bantuan pemerintah.
Tapi kalau pengen kerjasama, boleh silahkan. Kami ada, kalian bisa bersurat via email. Sekarang kan kita aplikasi Sri Kandi ya, jadi persuratan itu nggak berbentuk fisik, tapi berbentuk di email semuanya. Nanti saya kasih di ini ya, kirim dalam bentuk PDF surat kalian ataupun permohonan kalian ke persuratan@kemenpora.go.id. Nah, nanti di situ nanti kalian dapat reply email otomatis. Nah, nanti di situ ada nomor agenda, tanyakan 3 hari kemudian sudah sampai mana ini disposisi surat permohonan kami, nanti dilacak. Bisa dilacak di call center 1500128 di situ. Nah, nanti di situ karena kan kami bidangnya banyak. Kalian mau di pemudanya, mau di olahraganya. Di mana? Terus pemudanya ada 2, Deputi Pemberdayaan Pemuda, ada Deputi Pengembangan Pemuda. Pemberdayaan Pemuda ada 5 asdep. Nah, kalian pilih yang mana? Nanti di situ urainya banyak. Kalian bisa lihat struktur kami di website Kemenpora, www.kemenpora.go.id. Nah, di situ kalian bisa lihat. Itu aja sih penjelasan dari saya. Jadi apa ya? Intinya kalau kalian ingin ini audiens lah bersama kami. Jadi bikin surat permohonan audiensi, ditujukan kemana? Ke Menteri Pemuda dan Olahraga. Boleh, nanti dari Menteri itu turun disposisi, ditujukan sesuai dengan bidangnya apa. Contoh, ini bidangnya ngide.com ini bidangnya apa Mas ini? Bisnis ya? Kepemimpinan Ibu. Kepemimpinan. Ya. Kepemimpinan berarti nanti larinya ke asdep kepemimpinan ada di Deputi Pengembangan Pemuda. Nah, nanti kalau kalian tentang usaha ada di asdep kewirausahaan. Nanti kalau kalian pengen ke luar negeri, yang kalian mau bantuan apa itu? Yang kuliah-kuliah atau apa ya yang luar negeri itu ada asdep kemitraan namanya. Banyak kami bidangnya. Jadi kalau saya yang satu-satu nanti kalian bingung. Nah, lebih baik kalian beraudiensi aja, bersurat, bermohon. Nanti di situ apa tentang bidang kalian disebutkan kepada yang termenteri. Bla 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 bla. Dengan ini kami mengenakan program kami tentang kepemimpinan begini. Mohon kiranya Bapak Menteri untuk berkenan menerima audiensi dari kami untuk memaparkan visi misi kami untuk membangun kepemudaan. Nah, di situ ditulis seperti itu. Nanti tunggu disposisinya saudara, insya Allah kami sambut dengan baik. Dengan ini kalian arahkan kemana. Seperti itu sih Mas. Boleh. Wow, makasih banget Bu Rohmi, udah sangat lengkap banget nih penjelasannya. Dan selebihnya teman-teman emang cari lebih detail ya, karena banyak Kemenpora itu ya di web tadi. Nanti emailnya udah dikasih Bu Rohmi, makasih banget Bu. Nanti kita sebarkan dan ini harapannya bisa memantik inisiasi teman-teman untuk sama-sama gotong royong ya, membangun pemuda, ya meningkatkan skill kepemimpinan dan lain-lainnya juga. Luar biasa Bu Rohmi dan Mbak Artin tadi ya, sudah banyak berbagi dan diskusi juga sama teman-teman. Tentu harapannya nggak cuma berhenti di kesempatan kali ini, karena teman-teman kita ngide dulu dan teman-teman juga akan sambung dengan kita coba dari input kali ini, kita diskusi lagi, bikin sesuatu, terus nanti belajar lebih lanjut, gitu nggih. Ibu-ibu pembicara, makasih banyak. Ini karena sudah waktunya mungkin sudah cukup panjang tadi, dan Ibu mungkin perlu melanjutkan aktivitas selanjutnya juga. Untuk sesi diskusinya, kita cukupkan Ibu, dan semoga silaturahmi kita dan teman-teman peserta semua bisa terus berlanjut ya, untuk sama-sama membangun kepemimpinan dan kepemudaan. Baik. Amin. Baik. Nanti teman-teman juga akan berlanjut dengan ada matchmaking program. Jadi teman-teman peserta jangan kemana-mana dulu. Dan sebagai moderator saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi Mbak Artin, Bu Rohmi. Sesi panelnya sudah selesai. Semoga silakan apabila hendak melanjutkan aktivitas. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa foto bareng dulu Ibu sebelum meninggalkan room Ibu. Dan Mbak Antri, Artin kalau berkenan di kereta, wow disempetin ya di kereta Ibu. Maaf ya Ibu, jadi agak ini keretanya jadi agak rame ya. Silakan teman-teman juga bisa on cam dulu dong. Ini 2 pembicara hebat kita udah on cam soalnya di tengah-tengah kesibukannya beliau-beliau ini. Boleh teman-teman kalau memungkinkan bisa dinyalakan kameranya, atau mungkin ini gara-gara hari libur ya Bu ya. Jadi hari libur biasanya rebahan kan kalau anak-anak ini tuh. Jadi mungkin pada masih malu ya.
Oke Ibu, boleh kita foto dulu Ibu. Langsung minta tolong bantu Mbak Alfa. Minta bantuannya Mbak Alfa. Baik, 1, 2, Baik, 3. Oke. sudah. Siap. Terima kasih sekali lagi Bu Rohmi, Mbak Artin. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Hati-hati di jalan Mbak Artin ya. Makasih See semuanya, you. sehat selalu. Yes, Assalamualaikum. amin. Makasih Mbak Waalaikumsalam Sehat-sehat Artin. semua. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu, sampai jumpa Ibu di lain Ya, waktu. insya Allah ketemuan. Assalamualaikum. Amin. Makasih. See you. Jeng, jeng, Semangat. monggo. Assalamualaikum teman-teman. Semangat. Sehat-sehat semua. Makasih Mbak Amin. Ya, Artin. makasih. Izin Sehat-sehat Les. juga. Mari, mari. Oke. Nah, teman-teman semua, jangan kemana-mana. Masih ada matchmaking program, dan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Jadid ya, untuk sebagai pemandu diskusi dan kolaborasi antar lembaga. Baik, silakan Mas Jadid. Oke, thank you Mas Kolet, sama thank you buat teman-teman semua yang sudah bertahan sampai jam 4.18 ya. Jadi teman-teman, seperti yang sempat aku jelasin di awal, nah ini kita akan ada matchmaking program seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang belum terdaftar ya di halaman yang berbeda, teman-teman setelah ini boleh banget untuk menuliskan di kolom chat ya, nama lembaganya apa seperti itu. Karena setelah ini kami akan buatkan simulasi untuk sesi matchmaking-nya seperti itu. Teknisnya nanti dari kami akan menyiapkan breakout room, dan teman-teman nanti akan di-assign untuk istilahnya ngobrol one-on-one dengan masing-masing lembaga seperti itu. So, boleh komunitas juga boleh. So, buat teman-teman, kita akan break sampai jam 4.25. Buat teman-teman yang tertarik untuk melakukan matchmaking, boleh banget menulis kolom komentarnya sampai jam 4.25. Mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa nanti jam 4.25. Oke.
Oke, siap. Oh, ini tinggal sama Kak Chandra ya. Oke, boleh foto dulu Kak Chandra. Kita apa namanya? Screenshot. Baik, Kak. Ini kan tinggal ini. Boleh Pak, minta tolong Pak di screenshot pakai laptop kan? Oke, kita hitung mundur ya. Dalam 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih. Makasih ya. Siap, kita tutup ya. Sampai ketemu lagi Kak Chandra. Kita keep connect ya. Terima kasih. Selamat Siap, Kak. melanjutkan aktivitas. Silakan meninggalkan room. Baik. Oke. Yay. Thank you Alfa. Pak, Oke, thank you Pak for so many struggling you have done. Sedih banget Pak. Aku habis jadi buron Pak. Oke Iya. Pak. Dan jadi thank you. Kalau kemarin tuh apa? Kalau Apanya? kemarin tuh apa tuh? Gila diresik tuh apa? Jadi sih itu persiapan aja sih. Soalnya kan tadinya mau ada matchmaking yang beneran ya. Harapannya kalau banyak pesertanya kayak Oh, ganti-ganti breakout roomnya. Cuman karena nggak jadi, ya udah. oh iya benar-benar ini trial juga sih. Tapi yang daftar tuh berapa ya total sampai tadi? 5 ada. 3 sih. Oh 3. Nambah Mm. teman teman gue cuma 3. Oh, oke. Ya. Ya sorry banget harusnya aku yang nyari. Sebenarnya tapi secara kolaborasi dan ini keren sih ya. Hmm. Kemenpora gitu ya. Oke. Oke, kalau itu Tadi rapat apa rapat? Sorry banget rapat apa? rapat itu sih intinya mau mulai formatur. Closing ya? Closing party ya? Ya, graduationnya kan besok minggu dong, minggu depan. Oke. Nah, Itu formatornya sih. berarti seminggu ini. Open opreknya seminggu ini. Cuma nek gak ada ya udah gitu. Nah, kalau nggak ada, sebenarnya kita collab aja dulu gimana? Ya nanti lah aku Collab. raise jadi. Boleh. Jadi kan aku ngajak teman-teman yang dadakan sih, tapi kayaknya mereka cuma datang aja nggak ngomong. Mm-mm. Mereka punya lembaga semua. Mas ini Oke. keren mas, di collab aja. Mereka tuh amazed sama pembicaranya ya. Jejaring Jadid tuh emang Hmm. keren. Lain kali collab aja. Kamu di mana Pak? Di Oke. Jogja atau di mana? Iya, di Jogja sekarang. Masih di Jogja aja. Baiklah. Ya, anyong ya. Anyong. Oke, sip. Selamat beristirahat. Sip. Assalamualaikum. Nanti aku ya Hmm. ngapuro ke Jadid langsung. Siap. Makasih Pak. Selamat lanjut Oke. aktivitas kembali. Iya.